Halo, selamat pagi. Mmm, saya akan bahas tentang, eee, hal apa yang saya dapatkan ketika belajar tentang 7 dimensi makna. Jadi 7 dimensi makna ini kurang lebih saya ketemu 3 kali pelajarannya ya, dan selama 3 kali itu jujur di pertemuan terakhir ini yang saya sedikit mulai menemukan apa itu yang namanya 7 dimensi makna. Artinya yang paling saya dapatkan adalah makna itu bagaimana cara kita menempatkan kondisi yang terjadi di kepala kita. Dan di situ ada dua makna, ya, ada dua makna di mana yang satu adalah makna yang memberdayakan dan satunya lagi adalah yang tidak memberdayakan. Artinya empowering dan disempowering. Dan kita adalah pembuat makna ya, manusia adalah pembuat makna. Jadi ketika kita bertemu dengan sesuatu, kita mau bagaimana memaknainya. Misalnya pagi ketika kita ketemu orang yang kita sapa tapi dia tidak menjawab, itu juga kan menjadi bukti bagaimana cara kita memaknai hal tersebut. Mau dibuat empowering apa mau buat di-empowering. Kalau misalnya kita mau dibuatnya empowering, kita bisa berpikir bahwa sama saja kita berpikir positifnya gitu. Kalau disempowering kan berarti negatifnya. Dan dari makna ini ada 7 ya, ada 7 yang paling saya pahami itu adalah yang tentang self. Nah ini self ini kan berhubungan dengan ke bawahnya, dibilang power, other, time, dan jujur. Untuk mengenal diri itu perlu perjuangan. Artinya eh, bukan berarti saya udah dalam self ini menjadi kuat banget ya, enggak. Jujur saya juga waktu ikut pelajaran ini, siapa diri kamu, bagaimana kamu, itu menjadi pertanyaan yang sangat sulit dijawab untuk saya pribadi. Dan ada hal yang sepertinya terjadi dalam hidup saya gitu. Saya melewati banyak hal yang bisa dikatakan uh, kurang baik gitu artinya, dan itu mungkin menjadi salah satu kenapa sampai saat ini pun saya masih merasa untuk ragu tentang diri saya. Misalnya ketika saya ingin uh, memberikan hal-hal yang uh, sifatnya adalah untuk global, saya itu masih merasa malu. Kemudian saya juga jujur dalam bersosialisasi sangat tidak artinya sangat kurang, ini saya tidak nyaman gitu ketika bertemu dengan orang, menatap dan lain-lain. Dan beruntung ketika mengikuti pelajaran ini saya menjadi lebih paham bagaimana bersosial dengan orang. Terus ya itu memang proses yang panjang yang perlu saya lalui dengan belajar dan menjadi lebih cepat respon dengan orang-orang. Dan satu hal dalam pribadi saya juga, terkadang saya merasa bahwa eh, ada perubahan-perubahan yang terjadi dari faktor luar gitu, nggak hanya dari dalam diri saya. Kadang dari faktor luar juga mempengaruhi diri saya supaya saya itu seperti ini loh ketika menghadapi orang. Terus ada yang sebenarnya itu bukan sifat saya, tetapi dengan seringnya terjadi kondisi itu juga terbangun dan menjadi sedikit oh ini saya, padahal saya pikir itu mungkin kayak hal baru yang saya pelajari dan melihat atau meniru dari orang. um, Terus yang dikatakan kemudian dalam dalam pelajaran ini juga saya masih uh, intensi saya ya terhadap orang, sosialisasi terhadap orang juga masih kurang. Kemudian kemarahan ya, kalau saya biasanya nih, kalau yang terjadi dengan diri saya ketika saya mendapatkan hal-hal yang kurang baik gitu, saya merasa ada yang terjadi dengan diri saya, dengan fisik saya gitu. Saya terkadang merasa takut itu ketika misalnya ingin diberikan tantangan untuk menjadi speaker, untuk melakukan hal-hal yang penting dalam sebuah kegiatan. Itu saya merasa bahwa ada terjadi perubahan dalam fisik saya gitu. Saya gemetar, kadang nafas itu saya merasa cepat.
dan merasanya agak mual gitu. Dan saya yakin bahwa itu adalah sesuatu yang perlu saya rapihin atau sesuatu yang perlu saya bereskan. Ada hal yang mungkin dulu saya perbuat, saya lakukan, atau mungkin pengalaman yang terjadi dalam hidup saya semasa kecil itu betul-betul belum pulih, itu artinya ya. Dan ketika belajar self ini ya, dimensi self ini, saya sangat 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 memutar kepala gitu. Artinya memutar kepala itu berpikir keras bahwa apa yang terjadi dengan saya pada saat itu, bagaimana saya memaknainya gitu. Apakah ini sebuah hal yang baik, apakah ini sebuah hal yang buruk. Dan walaupun saya berusaha untuk mengingat bahwa itu memberikan pengalaman terbaik dalam hidup saya, tapi terkadang rasa kesel, rasa kok begini ya hidup saya, kok bisa ya orang tua saya, nah itu masih muncul dalam hidup saya. Dan saya yakin bahwa perubahan ini akan saya rapihin, dan saya tahu bahwa orang yang menjadi poin dari masalah hidup saya ini adalah orang tua, ayah saya. Seperti itu. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi momen di mana saya bisa memperbaiki hidup saya, diri saya, dan keluarga, orang-orang yang saya sayangi.